ke dalam ilmuwan yang termasuk di top 2% ilmuwan paling berpengaruh di dunia versi Stanford University, menerima penghargaan sebagai peringkat 1 dosen berprestasi UNS bidang sains dan teknologi pada tahun 2019-2020. Kemudian dalam dunia publikasi saat ini memiliki Scopus H-Index 23 dalam Web of Science, H-Index 21 dan di Google Scholar 31. Tentunya banyak sekali artikel yang sudah beliau publikasikan di jurnal-jurnal top tier dan saat ini beliau juga sebagai editorial board di Journal of Process Mechanical Engineering yang saat ini terindeks Scopus Q2 dan juga berpengalaman sebagai reviewer di berbagai jurnal bereputasi. Tentunya sudah sangat banyak sekali pengalaman beliau dalam bidang publikasi ilmiah. Langsung saja kepada Bapak Dr. Agung, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Panitia mungkin bisa dibantu untuk menampilkan materi dari Bapak Agung. Oke, sambil menunggu, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak Agung? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan dan mungkin masih libur gitu ya Pak ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Alkemi dan juga Prodi S2 S3 Kimia dari Fakultas MIPA UNS. Baik, karena materi sudah siap, kami persilakan secara langsung kepada Bapak Dr. Agung untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan syukur ya pada Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul di pagi ini dalam acara seminar terkait dengan publikasi ilmiah. Kemudian tak lupa kita ingat nama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Baiklah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Teguh kemarin ya yang komunikasi dengan saya kebetulan. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya di sini. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya ingin tahu profil dari audiensnya ya Mbak ya. Ini mahasiswa atau dosen atau peneliti atau apa? Oh gitu ya. Oke. Kemudian sebelum saya mulai, enggak mau Bu Usini dari Ondi. Saya mulai dulu ya Bu. Yang pertama, yang kedua itu disclaimer dulu ya, disclaimer maksudnya. Saya itu menyampaikan di sini itu tidak 100% mungkin benar gitu ya, karena ini atas dasar pendapat pribadi saya. Jadi mungkin di slide ada yang salah, ya kalau mau komplain nanti di belakang aja gitu kan. Jadi mungkin ada yang nggak sesuai dengan Bapak Ibu semuanya karena kan pendapat, jadi bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya materi ini itu 40 menit ya Mbak ya. Materi ini itu sebenarnya materi S2 PGV adiknya Mas Asmi. PGV sudah lulus sama saya? Sudah selesai ya? Oh ya adik kelasnya. Jadi saya kirim file itu PPT itu ada 218 halaman karena itu sebenarnya materi kuliah penulisan karya tulis ilmiah sebenarnya nama mata kuliahnya. Kebetulan saya mengampu itu. Tapi nanti juga ada sebenarnya saya proses lagi publishing. Kalau Bapak Ibu berkenan ya nanti WA saja nanti tak kirim PDF-nya untuk full buku ini gitu. Tapi kalau di materi ini kan kita sebentar aja ya. Jadi hanya sekilas-sekilas. Jadi saya nanti lompat-lompat, enggak semuanya saya masukkan karena waktunya hanya 40 menit. Oke. Oh, ini ya.
Tujuan ya mungkin enggak sudah saya sampaikan, tapi yang jelas ada 3 untuk memberikan pemahaman dan kemudian untuk menyusun strategi dan menyadarkan pentingnya langkah-langkah preventif sebelum kita melakukan submit ke jurnal gitu ya. Kemudian, nah materinya itu sebenarnya ada 4 bagian. Pertama itu meningkatkan kualitas paper, kemudian memilih dan menganalisis jurnal, kemudian strategi publikasi, kemudian tips dan kehati-hatian sebelum submit. Ini sebenarnya ada sekitar 200 halaman PPT, ini 4 ini. Tapi nanti cuma tak ambil poin-poinnya aja. Lengkapnya sebenarnya ada di buku PDF yang nanti kalau Bapak Ibu berkenan bisa request ke saya. Pertama adalah meningkatkan kualitas paper. Ini juga isinya banyak sekali. Jadi isinya banyak sekali, jadi nanti tak skip aja. Gak jalan ya? Oh, anu. Oh, didekatkan ya. Oh, gimana? Oh, pakai set aja sini. Ah, ya. Oh, iya, iya. Jadi nanti ada beberapa poin di sini yang masuk dari daftar isi dari meningkatkan kualitas paper, kemudian memilih dan menganalisis jurnal gitu ya. Menganalisis dan menganalisis jurnal juga sebenarnya banyak sekali gitu ya. Pertama, nah ini yang pertama, kayaknya tadi udah dijelaskan gitu ya. Jurnal yang bereputasi gimana, terus kemudian ciri-ciri predatory dan tools-toolsnya dan cek scope-nya gitu ya. Nanti tak jelaskan mendetailnya di belakang. Nggak mau? Mending di anu aja, di laptop, karena mungkin karena ini anu ya, pad ya, jadi enggak anu ya. Karena filenya kan besar. Sudah di situ. Oke, next aja dulu Mas. Ini juga bagian dari bab 3 itu ada beberapa hal yang saya bahas, cuman di sini kita akan skip juga. Next. Ini bagian 4-nya, ada gunakan AI, cek similarity, slicing, kemudian hindari submission yang ganda gitu. Next. Nah, oke ya, sekarang kita masuk ke bagian pertama yang ingin saya bahas itu, yang saya pick up dari 200 halaman PPT itu. Pertama adalah kalau ketika kita menulis paper gitu ya, yang perlu diamati ya setelah bahasa mungkin ya, setelah bahasa itu kan abstrak dan pendahuluan. Next. Nah, dan ini adalah yang pertama dibaca paper. Dibaca reviewer atau editor. Makanya kita harus punya sense yang kuat di pendahuluan. Maksud saya bukan berarti depannya bagus, belakangnya enggak seperti itu, bukan. Kalau bisa bagus semua gitu. Tapi yang jelas bagian depan itu yang akan kita poles lebih bagus. Karena ini yang akan pertama kali dibaca oleh editor dan reviewer. Kadang-kadang juga ada editor yang di bagian paragraf terakhirnya di pendahuluan itu mewajibkan sehingga dalam penelitian ini atau tujuan dari penelitian ini adalah bla bla bla. Ada yang seperti itu, mewajibkan di bagian paragraf akhir pendahuluan. Dan itu juga disebut di abstrak juga kan? Abstrak itu kan isinya backgroundnya, tujuannya, metodenya, hasilnya. Nah, tujuan yang ada di abstrak dimunculkan kembali di bagian pendahuluan. Ada yang mewajibkan seperti itu. Dan saya lihat juga kebanyakan paper juga seperti itu. Di paragraf terakhirnya itu menyebutkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk bla 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 bla. Kemudian
paper ini disusun dalam beberapa section misalnya. Next. Oke, next aja udah tak jelaskan. Next. Oke, ini sebenarnya poin 40 menit ini tadi ya. Oke, poin 40 menit yang akan saya jabarkan di sini. Pertama itu, yang penting juga itu juga novelty, Bapak Ibu ya. Yang paling kita sering diawasi oleh editor itu, apa sih kebaruan dari riset kita? Ya, jadi ya kayak kado gitu ya buat reviewer, tapi kalau cuma penelitian yang lama gitu, ya mungkin di skip aja oleh si reviewer atau editor gitu ya. Next. Jadi kita harus tahu apa sih, saya yakin Bapak Ibu pasti memahami bidangnya riset masing-masing. Kalau saya kan bidangnya geothermal energy gitu ya. Tapi saya ya nggak memahami bidangnya Bapak Ibu semuanya gitu kan. Karena saya memahami bidang saya geothermal energy, saya tahu bagian mana sih yang bisa dieksplor dan bagian mana yang nggak bisa udah lampau gitu. Nah kebetulan di geothermal energy di bidang saya, kalau sebuah lokasi pembangkit panas bumi itu sudah pernah ditulis misalnya ya thermodynamic analysis of Dieng geothermal power plant dan diulas lagi 10 tahun kemudian itu ternyata masih novel. Kenapa? Karena di geothermal itu berubahnya waktu, reservoir juga berubah. Reservoir berubah, temperaturnya juga berubah. Temperaturnya berubah, energi yang dibawa oleh fluida ke atas juga berubah. Jadi masih novel. Itu bidang saya. Tapi kalau bidang Bapak Ibu kan saya juga nggak tahu. Yang masih novel itu yang bagian apa? Kira-kira kemana? Atau yang dikaitkan dengan AI gitu loh misalnya. Jadi saya kira semua sudah memahami bidang masing-masing gitu. Di mana gap-nya itu. Next. Nah kemudian yang kedua adalah state of the art. Jadi penelitian-penelitian yang lama itu apa gitu ya? Yang berhubungan dengan kita. Saya kira ini nggak usah dijelaskan juga kita udah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Jadi ya referensi kita tuh harus mengacu paper-paper yang apa yang terkait dengan topik kita, yang sama kita gitu kan. Misalnya saya geothermal ya membahas tentang geothermal yang di Islandia, yang di Italia, yang di Jepang gitu. Atau yang di Indonesia yang terbaru-terbaru. Jadi tadi novelty, kemudian setelah novelty, state of the art-nya. Referensinya, ini pasti ditanyakan kok referensi. Referensi dan referensi yang Bapak Ibu masukkan di bagian belakang referensi harus dikasih, harus di-mention, harus di-caption pada saat di artikel. Jadi masang referensi tapi nggak membahaskan juga nggak bisa di bagian apapun di dalam artikel. Sama seperti kita nulis tabel, kita nulis gambar, itu harus di-mention dalam kalimat. Sesuai dengan gambar 1.1 bahwa panas bumi di Dieng seperti itu. Jadi ada dimensionnya. Next. Nah gap ya tadi ya, jadi ada novelty, state of the art, apa namanya riset kita yang riset orang lain yang lampau, referensi, dan gap-nya. Gap-nya apa gitu. Next. Nah, tadi udah saya katakan menunjukkan hal yang belum dikaji atau diuji secara memadai. Kan kita mesti masing-masing tahu lah. Misalnya atau ada yang riset, ini dari prodi fisika ya? Oh kimia fisika ya? Saya, beneran kimia. Ya, misalnya kimia itu kan misalnya kaitannya, saya nggak terlalu detail ya, misalnya pyrolysis biomass energy gitu ya, misalnya biomasa gitu kan. Kadang-kadang ada plant native, tumbuhan-tumbuhan native yang adanya cuma di Indonesia gitu misalnya. Ini mohon maaf kalau salah ya, kalau komplain di belakang nanti. Karena saya juga nggak terlalu memahami. Misalnya gitu ya, ada native plant misalnya jarak pagar gitu ya. Itu kan bisa sebagai novelty juga. Nah, terus kemudian gap-nya apa? Gap-nya yang belum pernah diteliti gitu lah. Misalnya gitu ya. Oke, next. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah metodologi. Jadi metodologinya itu, jadi pendahuluan sudah tadi kan karena dibaca awal gitu kan. Kemudian metodologinya harus jelas. Harus jelas itu maksudnya gimana? Metode yang Bapak Ibu sampaikan di paper itu harus pertama lengkap. Kalau pakai alat apa? Kalau bisa mereknya apa?
dari mana gitu. Dan langkah-langkahnya jelas, habis ini kemana, habis nguji ini apa, misalnya uji proximate, setelah uji proximate, uji ultimate analisis misalnya gitu lah. Kalau dalam geothermal misalnya pengujian fluida kerjanya apa, termodinamik fluidnya gimana gitu, titik didihnya berapa sih, working fluidnya gitu. Itu harus jelas, karena intinya bahwa metode yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa diulang oleh peneliti lain. Loh Pak, berarti nanti kalau diulang peneliti lain nanti ketahuan semua. Ya memang penelitian seperti itu. Penelitian itu kan kita menyebarkan ilmu supaya ilmu itu bisa ditingkatkan lagi ke orang lain, diturunkan dan sebagainya, tidak dirahasiakan. Jadi kalau ditulis misalnya kami melakukan penelitian sesuai prosedur standar, nah itu kan nggak menunjukkan bagaimana caranya, itu kan seperti doa gitu kan Bapak Ibu ya. Next. Jadi reproduksibilitas itu yang sangat penting. Intinya di metode harus clear. Alatnya apa, temperaturnya berapa gram, terus langkah-langkahnya gimana itu harus clear. Next. Termasuk software gitu ya, alat softwarenya apa gitu ya. Makanya ini yang jadi isu ini kan, kita melakukan penelitian, publikasi di jurnal, ada beberapa editor yang menanyakan, kamu punya lisensi softwarenya enggak gitu loh. Itu yang sering, bukan sering sih, jarang, tapi pernah ditanyakan. Misalnya kalau saya itu kan pakai software namanya Engineering Equation Solver, EES. Nah karena saya sering nulis geothermal dan kadang pakai bajakannya, akhirnya untuk menerbitkan itu akhirnya saya langganan, saya beli akhirnya. Ya nggak masalah kan, ada dana penelitian juga kan, 20 juta untuk itu aja untuk education dan harus digunakan oleh saya pribadi. Nah ketika mahasiswa melakukan penelitian yang sama, saya install di komputernya dia, langsung dikirimi email. Dikirim email oleh si perusahaan itu, Anda login dari komputer yang berbeda gitu. Apakah ini komputer Anda? Saya bilang, ini komputer mahasiswa yang melakukan riset untuk saya. Tidak boleh gitu. Tidak boleh, Anda harus beli lisensi untuk mahasiswa Anda gitu. Tak email balik, di email balik, saya email balik, tapi ini penelitian saya, tidak boleh. Akhirnya terakhir saya ngomong, oh enggak, ini komputer saya yang kedua udah. Oke gitu. Terpaksa gitu loh. Kan masa saya harus beli lagi gitu kan, dengan program yang sama gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi ya udah terpaksa, karena apa harus publikasi, karena pernah ditanya oleh editor, ini jurnal ini punya lisensinya enggak, walaupun tidak disebutkan lisensinya di situ ya di artikel, tapi ditanyakan ada. Next. Oke, kemudian yang keberapa tadi ya, nah visual. Nah kemudian setelah tadi Bapak Ibu ada pendahuluan, ada apa namanya state of the art, ada gap, ada metode. Kemudian yang disukai oleh editor dan reviewer itu menurut saya, jadi ini menurut saya, ini di sini berarti menurut saya semua pendapat saya, jadi bisa salah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat berbeda, itu hal yang mungkin terjadi. Jadi apa namanya, mungkin tidak hanya editor dan reviewer, kita semua manusia itu suka hal-hal yang visual gitu loh daripada tulisan. Kita suka hal-hal yang bukan abstrak gitu, ada gambarnya. Nah, buat gambar yang semenarik mungkin itu bisa untuk bukan mengecoh ya, kalau mengecoh bahasa negatifnya, tapi disukai oleh editor. Nah, saya misalnya contohnya simpelnya kan seperti ini, atau next ada gambar lagi kalau nggak salah, atau misalnya gambar-gambar yang kalau saya kan bidang geothermal itu biasanya namanya Sankey diagram ya, seperti ini Sankey diagram untuk merepresentasikan berapa kapasitas pembangkit power plant-nya, berapa kapasitas heat loss-nya dan sebagainya, pakai Sankey diagram. Saya tidak tahu Bapak Ibu pakai apa gitu kan. Next, ada juga next mungkin. Nah, itu data jelaskan ya, reproducibility ya, mereplikasi. Ada next lagi, ada gambar lagi kayaknya. Oke, nanti aja mundur aja, nggak apa-apa. Nanti kalau waktu diingatkan nih, Mbak. Next, setelah ini. Jadi kemudian setelah kita punya paper, jadi kita kan
pasti akan milih jurnalnya apa gitu kan. Jadi ya itu seperti milih pasangan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita milih jurnal yang tidak sesuai dengan skop kita, ya alamat reject kan, nggak mungkin. Kalau mungkin ya mungkin kesalahan editor, tapi 1001 gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus tahu skopnya apa. Kebetulan kalau saya itu kan bidangnya geothermal energy atau mayornya itu renewable energy. Kemudian minor yang lainnya saya energy education. Kenapa energy education? Ya karena saya ditempatkan ngajar di PTM, pendidikan teknik mesin. Yang skripsinya rata-rata adalah terkait dengan education. Nah, saya belokkan sedikit ke energy education, tetap pakai energinya. Nah, biasanya saya sukanya di bidang energy education itu ternyata riset-riset yang terkait dengan bukan harus ke riset-riset yang terkait dengan education tok skopnya. Misalnya nanti ada contoh papernya gitu ya. Jadi semua jurnal yang ada kata kuncinya energi biasanya bisa dimasuki oleh energy education. Karena di luar negeri itu kan kalau sepemahaman saya, kecuali di Malaysia, kalau Jepang sepemahaman saya itu di sana nggak ada jurusan pendidikan teknik mesin, jurusan teknik mesin nggak ada. Adanya teknik mesin, kalau mau jadi guru ya belajar pedagogi gitu kan. Jadi lab-lab yang energi itu isinya juga menyangkut riset-riset yang pendidikan energi education. Kebetulan waktu saya postdoc itu di lab saya itu lab energi, ada yang menganalisis dampak pendapat masyarakat terkait Fukushima Power Plant gitu di lab saya itu. Dan orangnya itu adalah dia dari S1-nya dari policy, kebijakan, S1-nya, S2-nya energy policy dan sebagainya. Jadi di sana tidak ada konsentrasi harus pendidikan, harus kemurni, tidak. Jadi makanya lab energi yang mainnya di dua kaki itu. Ya bukan dua kaki, mungkin itu satu kaki ya sama ya. Tapi energy education itu masuk ke energi juga. Jadi saya untung. Saya bisa memasukkan paper-paper saya di bidang energi. Dan untungnya lagi, paper jurnal-jurnal yang judulnya itu pure energy murni, misalnya renewable energy gitu ya, Elsevier itu dia mungkin ya, saya nggak menghitung secara cermat, 90%-nya itu paper-paper yang pure energy, 10%-nya paper-paper pendidikan energi. Artinya apa? Artinya kesempatan saya justru makin besar. Sudah bidangnya jarang, jadi menambah variasi jurnal itu gitu. Itu yang membuat akhirnya apa? Saya diuntungkan oleh itu. Banyak paper-paper saya yang notabene diriset oleh ya mahasiswa PTM S1 gitu, itu masuk ke jurnal-jurnal SETA, Sustainable Energy Technology Assessment, ke Renewable Energy, ke Renewable Energy Review gitu yang P1 Elsevier Scopus itu. Jadi saya diuntungkan oleh itu. Ketika saya submit, kok dalam pikiran saya kok saya lebih mudah masuk ke energy education daripada benar-benar pure energinya. Dan di energy education itu ketika topiknya sama, misalnya itu adalah misalnya pendapat masyarakat tentang energi terbarukan di Indonesia gitu misalnya. Ternyata kalau saya meniru atau amati tiru modifikasi dari paper lain pendapat masyarakat terkait dengan renewable energy di Jerman, itu masih ada novelty-nya. Kenapa? Karena sampelnya berbeda. Masyarakat Jerman dan masyarakat Indonesia itu sudah 100% berbeda. Masyarakat negara maju, masyarakat negara berkembang gitu. Itu keuntungannya gitu. Tapi saya nggak tahu apakah di sini ada yang riset tentang social science, chemistry atau fisik. Pemurni semua di sini. Oh gitu, oh ya, enggak, maksudnya saya nggak salah gitu menjaga ini Bu. Enji. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang main di social science education yang kaitannya dengan chemistry, fisik, lingkungan, itu chance juga sebenarnya. Apalagi menurut pendapat pribadi saya, mungkin saya salah. Jurnal yang bagus yang kalau nggak salah judulnya Environmental Science Letters apa ya, yang P1 Scope itu, saya melihat juga banyak paper-paper dari Indonesia yang social science yang ya saya nggak mengatakan biasa, enggak, itu bagus wong dia sudah terbit di situ. Enggak terlalu sulit untuk masuk ke situ kelihatannya gitu loh. Yang environmental letter science yang
yang B1 itu dia jurnalnya sangat bagus. Nah ini contoh-contoh. Nah kemudian sebelum ini, nah kemudian sebenarnya tujuan kita menulis itu kan Bapak Ibu kan untuk bermanfaat kan sebenarnya. Untuk bermanfaat kepada orang lain, generasi selanjutnya, menularkan ilmu kan. Tujuan utama kan itu. Artinya apa? Artinya kan yang dicarikan dalam tanda petik sitasinya. Ketika paper Bapak Ibu berpengaruh, ketika paper Bapak Ibu bermanfaat, berarti kan orang akan mensitasi. Nah, ketika orang mensitasi, artinya kan itu sebenarnya tujuan besarnya itu kan. Nah, kalau tujuan besarnya itu, berarti kita harus membahas topik-topik penelitian yang kira-kira orang mau mensitasi gimana sih gitu. Nah, next. Nah, saya itu suka, kalau Bapak Ibu lihat paper-paper saya itu, saya suka ada kata Indonesianya itu Indonesia semua itu. Yang ini, cuman yang agak apa namanya dipersoalkan yang di sebelah kanan atas itu yang sustainability itu kan punyanya MDPI ya. Itu kan nggak boleh untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, tapi masih dapat 40 juta dari UNS. Kalau itu nggak apa-apa, nggak tahu saya di UNS itu dapat, tapi nggak boleh untuk naik pangkat. Satu sih nggak boleh. Saya juga waktu submit ini juga sebenarnya saya juga mikir seperti itu. Tetapi karena saya kan punya voucher di sustainability totalnya sampai 3.000 dolar French Swiss ya, dolar French Swiss. Yang jurnal ini 2.000 itu berapa ya, sekitar 40-an juta ya, 40-an juta itu sustainability. Nah saya punya voucher di situ nggak tak manfaatkan, ada paper yang menurut saya paper biasa-biasa aja. Aduh paper ini kok kayaknya nggak bisa, tak perbaiki sedikit tak masukkan situ. Ya itu akhirnya terbit ya itu, tapi sayangnya udah nggak bisa digunakan, tapi mesti dapat remunerasi aja. Itu The Future of Wind Power Plant in Indonesia, karena saya renewable energy, masa depan pembangkit listrik di Indonesia. Judul-judul saya yang ingin saya buat citasinya. Nah kalau di sustainability memang agak seret citasinya, karena ada pendapat, salah satu pendapat di Indonesia juga ada dari BRIN ya, saya lupa namanya, dan di media asing juga mengatakan bahwa MDPI itu predatory loh. Walaupun diprotes oleh si MDPI kan, akhirnya di email balik. Di mana predatorinya? Wong kita reviewernya juga ganda, juga revisi. Memang enggak, kalau pribadi saya sendiri, ya sustainability itu reviewernya juga kritis banget kok. Tanyanya banyak banget. Dan berkali-kali, enggak satu kali toh. Makanya kok bisa ya ada yang berpendapat ini apa namanya, predatory gitu. Tapi kan akhirnya, tapi ini tidak masuk BELS juga. BELS list yang diterbitkan oleh BELS itu enggak memunculkan si sustainability sebagai predatory, itu pendapat lainnya. Dan BELS juga itu kan diprotes banyak jurnal, nanti kita bahas juga di sini. Nah kemudian yang pertama ini Geothermal Power Generation Indonesia, a country within a ring of fire. Ini juga saya tulis tahun 2016an kalau nggak salah. Yang saya melihat di Indonesia itu yang bahasa Inggris, paper-paper yang terkait dengan geothermal energy itu jarang. Jarang sekali. Kemudian saya nulis geothermal energy di Indonesia karena mungkin ini kan bermanfaat untuk orang Indonesia sendiri, data-data aktualnya, dan bermanfaat untuk orang asing, perusahaan-perusahaan geothermal yang ingin masuk Indonesia. Nah saya tulis, ternyata betul citasinya meledak. Nah kita tunjukkan citasinya berapa. Citasinya meledak. Nah akhirnya tahun 2025 saya tulis lagi ini. An update, a comprehensive, 2023. Jadi update-nya paper saya yang dulu gitu loh. Loh kenapa ada update? Karena pembangkit geothermal itu dinamis. Kapasitasnya itu setiap tahun pasti setiap negara punya potensi kapasitas yang berubah pasti. Nah kenapa data itu penting? Karena data itu digunakan untuk kalau perusahaan itu untuk mengeksplorasi atau ekspansi ke Indonesia misalnya. Jadi penting data-data itu. Nah itu saya tulis lagi. Tapi nggak sebagus yang pertama. Mungkin orang mikirnya ya yang kedua kan belum tentu lebih bagus dari yang pertama mungkin biasanya gitu kan. Akhirnya ya tapi lumayan apa namanya citasinya. Kemudian yang terakhir itu yang saya tunjukkan tadi yang Sustainable Energy Technology and Accessory, ini jurnal sangat high impact factor sekali, sangat SDR-nya sangat tinggi, Q1, saya lupa SDR-nya 1, berapa, 1,7 atau berapa. Itu juga
Renewable Energy Education and Awareness among Indonesian Student. Ini ya sampelnya mahasiswa UNS juga. Mahasiswa UNS ini toh sampelnya. Loh Pak, kok Anda menyebutkan Indonesian Student, mau Anda sampelnya mahasiswa UNS? Ya kita ungkap di bagian metodenya. Walaupun ini sampelnya di student di UNS Surakarta gitu, tapi mungkin ini mewakili. Kan itu pendapat. Kalau dalam bidang sosial kan Anda bisa berpendapat A, B, C, nggak ada yang salah semua. Atau bisa nggak ada yang benar semua kan? Ya seperti itu. Kalau Anda bisa mengeksplor atau menanggapi atau apa ya, defense dari reviewer seperti itu, pinter defend gitu ya, ya reviewer ya insya Allah mau menanggapi gitu. Oke, next. Nah ini ada satu lagi paper. Sebenarnya saya nggak enak juga memasukkan di Google Scholar saya. Vocational Education in Indonesia, History Development, Opportunities and Challenge. Itu terbit tahun 2020, tapi situasinya langsung meroket 440. Nah ini kemudian, kebetulan tulis pertamanya Prof. Harno, rekan saya di PTM UNS, dia bidangnya vokasi, terus nulis bareng ini tentang vokasi. Ada banyak paper vokasional, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi belum ada paper vokasional di Indonesia yang masuk ke jurnal top. Kebetulan jurnalnya itu Children and Youth Service Review, itu jurnal high impact factor social science yang terkait dengan education di dunia. Walaupun namanya review, tapi ini sebenarnya bukan review juga. Jadi papernya ini bukan review. Nah itu baru tahun 2020 itu langsung meroket. Nah ini yang membuat citasi saya tinggi Bu Teguh. Jadi kemarin dapat dapat citasi tertinggi di FKIP ya karena ini juga. Karena paper rekan saya ini juga. Nah, jadi makanya saya suka. Jadi kalau yang terkait dengan pendidikan di Indonesia itu peluangnya masih sangat besar untuk bisa diterbitkan dengan kenapa harus di jurnal yang bagus? Karena nanti juga saya jelaskan, jurnal itu suka dengan orang itu suka dengan memberikan referensi satu kan dan yang terbaru. Kenapa? Karena ini berpengaruh ke jurnalnya. Jadi seperti itu. Next. Oh, belum ada, kiri sebelumnya. Oh ya. Kemudian ini ya geothermal power generation yang tadi 278 stasinya. Jadi saya sebenarnya nggak enak memasang yang vocational education di Google Scholar saya. Kenapa? Karena bidangnya kan agak melenceng. Vocational education dengan bidang saya yang energy education boleh masih. Tapi kalau nggak tak masukkan ke Scholar, nanti nggak dihitung stasinya gitu kan. Kalau tak masukkan, nanti dipandang orang, loh ini kok malah tulisan orang lain yang membuat dia itu citasinya tinggi gitu kan. Saya sebenarnya dilema juga. Makanya saya ngomong ke Prof. Harno, Pak ini saya hapus aja dari Google Scholar apa gimana ya gitu kan. Gak enak ya karena kok penelitian yang jenengan yang akhirnya meroket di profil saya gitu kan. Tapi ya udahlah saya tetap, kalau enggak saya mungkin nggak dapat citasi award itu kemarin Bu. Oke, next. Nah kemudian masih yang meningkatkan kualitas paper. Jadi ya kalau saya sendiri, saya pribadi Bapak Ibu, ketika saya nulis paper, sudah saya olah, sudah saya perbaiki, yang pertama saya masuki mesti dari 3 penerbit ini, Springer, Elsevier, dan bukan IEEE sih, IEEE karena bukan bidang saya, misalnya Thomson and Reuters. Mungkin itu saya nulis, itu ngincer ke itu dulu. Atau saya mungkin ngincer ke Elsevier. Loh, kenapa harus ngincer ke situ? Karena Elsevier itu yang punya Scopus. Pemilik, lupa berarti itu komersialisasi. Ya memang komersialisasi kondisinya seperti itu. Jadi Scopus itu punyanya Elsevier. Jurnal-jurnal Elsevier itu kecil kemungkinan untuk, jangankan untuk discontinue. Untuk ke Q2, Q3, Q4 pun agak kecil kemungkinannya. Loh kok bisa kan? SJR yang menentukan kuartil itu kan ditentukan oleh citasi dari sebuah jurnal. Itu kenapa? Ya karena si Elsevier selalu mempromosikan itu. Bahkan kalau editor dan reviewernya kadang ya, saya nggak menuduh ya, cuman kadang meminta citasinya dari Scopus dan Elsevier kadang. Tujuannya apa? Ya biar mereka punya, ya kayak seperti inilah Bapak Ibu. Kayak seperti Microsoft gitu ya, perusahaan Microsoft. Microsoft itu punya divisi game, punya divisi komputer,
punya divisi programming Microsoft Visual Code, punya divisi programming lagi namanya GitHub, punya Microsoft Office, atau mungkin yang di Indonesia itu seperti Pak Hairul Tanjung punya Bank Mega, punya Transmart, punya pembayaran yang pakai online itu, punya bank apalagi, kan supaya orang itu nggak pindah-pindah. Lalu Bang, betul Bunji. Supaya orang itu masuk ekosistemnya dia tok, nggak keluar-keluar itu loh. Kalau di UNS ada UNS In, kalau harus ini harus pesan di UNS In. Karena uangnya muter sendiri kan. Itu kan dalam dunia bisnis hal yang wajar gitu kan. Nah sama seperti Scopus dan Elsevier itu. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang setuju ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma pendapat saya pribadi. Oke, kemudian yaitu saya cek di Elsevier, nanti ada caranya cek di Elsevier, saya cari yang Q1 dulu, atau cari yang di Elsevier itu, kadang saya begini, saya pernah punya pengalaman, jurnal baru Elsevier namanya Case Studies of Thermal Engineering. Waktu zaman tahun 2015-an kalau nggak salah, itu jurnal barunya si Elsevier. Jurnal barunya si Elsevier belum ke indeks. Loh Pak, kok ada jurnal baru Elsevier nggak ke indeks Scopus? Kan Scopus yang punya Elsevier. Ya kan karena baru. Kan si Elsevier nggak mungkin mempalsukan data berapa citasinya 2 tahun terakhir, jadi kan seperti itu. Nah dia baru belum terindeks Scopus, saya punya paper dalam tanda petik paper saya jelek gitu kan, saya paham. Oh ini bagus ya, kirim aja nggak apa-apa. Barangkali tahun depan ke indeks. Sekarang sudah Q1. Ya udah saya untung gitu kan, dulunya enggak ke indeks gampang, sekarang udah Q1. Apa ada banyak? Banyak. Data and brief dari Elsevier. Tapi pendapat saya tadi terpatahkan. Data and brief tadinya Q1 jadi Q3 sekarang atau Q4. Walaupun punya si Elsevier sendiri. Kenapa? Karena loh kok bisa Pak? Katanya kalau Elsevier dia akan naik kuartilnya. Karena data and brief itu yang ditampilkan bukan artikel Bapak Ibu, hanya data-data tok. Jadi agak sedikit berbeda kontennya gitu. Oke, kemudian setelah di Elsevier saya tunggu, kemudian saya cari jurnal-jurnal yang cepat. Kalau saya butuh cepat, yang cepat review nanti ada namanya Elsevier Journal Finder. Mungkin saya kira Bapak Ibu udah tahu. elsevierjournalfinder.com. Itu kita tahu di jurnal ini berapa lama, di jurnal ini berapa lama, di jurnal ini berapa lama. Saya biasanya pencariannya 2 aja. Cari yang Q-nya tinggi dan cari yang cepat. Cepat apanya? Cepat kalau di reject pun cepat, kalau di accept pun cepat. Kenapa? Karena kalau kita nunggu lama-lama ternyata di ghosting gitu ya. Kalau nunggu lama di reject. Bahkan ada yang setahun 2 tahun loh Bapak Ibu. Ada jurnal yang 2 tahun, saya pernah punya pengalaman. Jurnalnya apa? Jurnalnya padahal penerbitnya Thomson and Reuters. Saya nggak tahu, 2 tahun baru accept gitu loh. Nunggunya lama sekali gitu. Kayaknya editornya itu ganti dan lupa. Saya email balik kan, kenapa jurnal saya kok mandek gitu kan. Terus oke, nanti akan dihubungi lagi gitu. 2 tahun itu. Akhirnya ya terbit juga. Next. Gini. Nah, terus gini, kenapa kalau Bapak Ibu punya paper, terus referensinya harus Q1, bukan harus ya. Ini pendapat saya aja. Kenapa lebih bagus Q1? Karena jurnal yang Bapak Ibu tuju itu dia punya kepentingan untuk itu. Jadi referensi dari jurnal bereputasi menunjukkan dasar yang kuat dan valid untuk bahwa mengakui, ya misalnya gini, saya punya teman saya misalnya anaknya Pak Jokowi misalnya, kan saya kecipretan, oh itu temannya anaknya presiden loh gitu. Ya ada seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi ya yang menunjukkan itu. Kemudian, nah kalau jurnal itu punya referensi bagus, orang akan mensitasi. Ketika kita mensitasi jurnal itu, metriknya naik, side score naik, impact factornya naik, SJR naik, SJR-nya kuartil naik. Kemudian citasi dari jurnal Q1 memberi nilai lebih dari perhitungan reputasi jurnal. Tapi di UNS kayaknya nggak begitu ya betul. Kalau di UNS itu kayaknya kemarin ada remunerasi citasi jurnal. Kayaknya cuma Scopus, enggak kalau di citasi Q1 dapat berapa enggak.
kayaknya Q1, Q2, Q3, Q4 sama kayaknya loh, saya nggak tahu. Kebetulan saya dapat banyak. Jadi yuk, next. Nah, ini salah satu visualnya. Jadi tak lanjutkan, ini ternyata saya menempatkannya salah, harusnya tadi di awal kan, di depan. Ini sebenarnya takarang sendiri Bapak Ibu gambar ini. Jadi penelitian yang pendidikan energi itu, saya punya sampel berapa, saya ingin meneliti knowledge, perception, acceptance. Ini ada apa sampel berapa, ini sampel berapa, ini sampel berapa. Ini takarang sendiri kok, totalitas ngarang itu gambar ini. Apakah gambar ini ngarang dari orang lain? Enggak, orang sendiri. Tapi ya, setelah paper ini diterima di SETA, kemudian saya copy paste gambar ini ke paper yang sejenis, dan saya masukkan ke jurnalnya dan masuk ke Elsevier lagi juga. Oh berarti gambar saya mungkin menarik bagi editor atau reviewer. Jadi visual itu membuat orang menarik ya. Wajar kita manusia sukanya yang melihat ya melihat bukan berpikir kan. Next. Nah kemudian masih di bagian 1 hindari plagiarisme. Jadi ini yang banyak kasus ya Bapak Ibu ya yang buat kita deg-degan sebenarnya. Next ada beritanya sebenarnya. Nah, yang tahun 2010 ini ya. Jadi mahasiswa S3 ITB itu kan calon dosen ITB juga. Akhirnya kan mengundurkan diri gara-gara dia cuma ganti nama tok penelitian orang lain gitu. Kalau itu memang benar-benar parah gitu ya Bapak Ibu. Udah ada lagi next. Nah, ada lagi next ini nama saya nggak menyebutkan nama, nanti takut dituntut gitu ya. Ini kan kasusnya penulisnya banyak banget, tapi penulisnya nggak tahu bahwa namanya dimasukkan gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jurnal itu ketika masuk redaksi editor dan reviewer, dia ditengarai, oh ini didukung oleh co-author-nya itu orang-orang yang ahli dalam bidangnya gitu. Tapi persoalannya dia nggak konfirmasi ke authornya. Ketika dikonfirmasi authornya, protes, kenapa nama saya masuk dalam paper itu gitu. Makanya Bapak Ibu kalau nulis paper itu, kalau mau nulis co-author kan atau apapun, konfirmasikan dulu. Enggak. Tapi jarang terjadi orang protes kok ya. Saya kira Bapak Ibu protes itu namanya dimasukkan ke jurnal yang masuki satu misalnya. Saya protes ini, kenapa nama saya dimasukkan? Nggak ada kayaknya kalau di kita mungkin, ya bukan di kita, di negara lain gitu nggak ada gitu. Nah ini kasus spesial aja, kebetulan dari Malaysia, dosen-dosen yang bersangkutan beliau ini akhirnya protes. Kemudian next lagi ada gambar yang, mungkin saya setelah ada gambarnya sebenarnya. Bapak Ibu tahu kasus terakhir yang di UNS yang retraction? Ada yang tahu retraction? Betul retraction tahu ya? Kasus di UNS yang baru. Jadi gini, ada penulis dari UNS, saya nggak menyebutkan dosen atau mahasiswa gitu. Ada penulis dari UNS, dia memasukkan jurnal namanya jurnalnya Retos. Di jurnal itu di jurnal itu mengaburkan, lupa saya jadi lupa. Jadi di jurnal itu penulisnya banyak banget dan citasinya ke jurnal-jurnalnya dia toh. Jadi dia walaupun H-index Scopusnya itu dokumennya itu 16 toh di Scopus, H-indeksnya bisa 16. Karena apa? Dia mensitasi paper-paper semua. Ada 10 paper. Papernya timnya dia. Penulis A, B, C, D. 10 paper masuk ke paper A. 10 paper masuk ke paper B. Semua diputar-putar tok itu. Ya kayak ekosistem tadi lah ya Bang itu ya. Tapi ini nggak boleh. Lah akhirnya diretrak. Lah terus kalau diretrak apa masalahnya? Masalahnya kalau sudah diretraction, account dari Scopus Bapak Ibu semuanya akan tertulis selamanya, retraction. Nggak bisa di-del. Kalau di Google Scholar bisa di-del. Kalau di Scopus kita nggak bisa medel.
Tapi kan kita bisa ngedel lewat adminnya si Scopus, bisa. Tapi kan memang itu penelitian kita. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nama kita akan tercoreng selamanya dalam tanda petik, Bapak Ibu. Saya juga merasa hal-hal seperti itu sangat merugikan sekali itu. Retraction itu yang menakutkan. Karena itu akan tertempel terus di Scopus profile. This journal retracted. Saya kan ada linknya tapi kok nggak masuk ya. Di journal retracted. Saya kan lihat di Google Scholar-nya, di Scopus profile-nya beliau ini, itu bahaya sekali itu. Kenapa retract? Karena dia melanggar etika. Apa etikanya? Dia memasukkan semua penelitiannya ke dalam referensinya semua. Di grupnya gitu. Jurnalnya retos itu Q1. Akhirnya jurnalnya tercoreng. Jurnal ini bisa nanti akan dimatikan oleh Scopus ini nanti. Karena etika kan dari Q1 ke discontinue akhirnya. Bahaya sekali bagi jurnalnya. Akhirnya jurnalnya retractionnya masuk ke Scopus namanya. Ya, yang jelas di sini peneliti yang paling dirugikan. Makanya mudah-mudahan nggak terjadi pada kita. Next. Nah, kemudian masih setelah tadi masalah teknikal, masalah yang bukan teknikal ya, bahasa Bapak Ibu. Jadi ya kita paham ya bahwa biasanya negara dengan populasi besar, Indonesia yang non bahasa Inggris, Indonesia, Jerman, Polandia, Prancis, itu kemampuan bahasanya tidak begitu lebih rendah daripada lebih kurang lah, bukan lebih rendah. Lebih kurang daripada negara-negara yang kecil. Misalnya Finlandia 5 juta orang toh, Norwegia 5 juta orang toh, Swedia 5 juta orang toh, itu kan negara kecil. Kemampuan bahasa Inggrisnya biasanya lebih. Kenapa? Karena negara-negara besar relatif dia lebih bangga. Pada negara kebanggaannya itu lebih tinggi nasionalismenya karena negara besar kan merasa besar, bahasanya juga harus besar. Akhirnya dia lebih konsen ke bahasanya sendiri. Itu nggak masalah, termasuk Jepang. Nggak masalah, termasuk Jepang juga. Orang Jepang juga bahasa Inggrisnya sangat susah sekali, lebih susah daripada kita. Nah, tetapi ketika kita menulis paper, kita harus mengikuti standar yang sudah ditentukan kan. Nggak mungkin, oh ini penulis dari Indonesia, ya udah bahasanya jelek nggak apa-apa, kan nggak mungkin seperti itu. Kalau sudah masuk ke paper, ya ini memang kelemahan kita bersama. Nah, kemudian kalau memang hal seperti itu, jadi bahasa itu ya kan wajah kita. Bahasa itu seperti wajah kita. Kalau orang itu ketemu cemberut gitu kan nggak enak disawang gitu kan. Kalau orang senyum terus kan enak disawang gitu kan. Nah, orang cemberut itu seperti bahasa yang kurang enak dibaca. Ketika masuk ke editor, belum tahu judulnya pun kadang-kadang udah disisihkan dulu. Apalagi setelah masuk reviewer, masuk editor dulu. Kan alurnya kan kita paper, masuk jurnal, masuk editor, cek editor, layak enggak dimasukkan ke reviewer, enggak layak, rejection by editor, layak masuk ke reviewer. Di reviewer juga bisa di reject atau bisa di accept kan seperti itu. Jadi rejection pertama sudah terjadi di situ kalau bahasanya udah kurang bagus gitu Bapak Ibu. Jadi itu wajah kita, cerminan kita sendiri karena wajah ini yang menentukan. Kalau orangnya sebaik apapun tapi ketika ditemui enggak bahasa Jawanya merengut gitu nggih. Atau apa gitu enggak enak, enggak senyum. Kalau orang senyum kan enak, baru pertama ya ini bahasa itu seperti wajah kita. Nah terus bagaimana caranya? Nanti tak next dulu. Oh 5 menit lagi. Oke, ini sudah dibahas ya jurnal predator dan jurnal bereputasi. Next dulu. Padahal sudah saya batasi itu 40 slide. Saya kira 1 slide 1 menit gitu. Berarti ternyata, nah ini Bell list ini daftar jurnal yang diterbitkan oleh si Bills ini. Bills itu bukan dosen ya Bapak Ibu. Beliau pustakawan di Universitas kalau nggak salah Colorado ya di Amerika. Nyusun ini loh jurnal-jurnal yang masuk predatory. Predator itu apa? Tadi ada ya di slide sebelumnya predatory itu. Nah kemudian si Bills ini diprotes oleh orang-orang yang jurnalnya dimasukkan. Salah satunya dari publisher yang besar, Sage Bapak itu tahu ya. Itu ada jurnalnya yang masuk ke predatorinya si Bills. Nah Bills itu kalau nggak salah tahun 2017 ditutup. Karena banyaknya protes itu ditutup, tapi banyak negara-negara di dunia yang mengadopsi Bell sampai saat ini. Termasuk di Indonesia, dikti.
Jadi kalau menurut Bills ini predatory, ya udah nggak dipakai. Tapi di Jepang, pengalaman saya Jepang itu nggak memandang Bills. Jadi dia nggak menafikan si Bills ini. Tapi kalau di Indonesia dikti pakai Bills ini. Plus MDBI, plus Hindawi, plus satu lagi saya lupa. Frontiers. Frontier itu juga saya kecewa sekali di Frontiers itu. Karena saya reviewer di Frontier. Saya associate editor salah satu jurnal di Frontiers. Karena jurnalnya sudah di blacklist Dikti, akhirnya saya nggak semangat lagi ngurus jurnal itu kan. Karena toh nggak ada gunanya buat saya gitu. Oh jadi seperti itu. Next. Nah mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya Elsevier Journal Finder ya. Nah jadi cuma masukkan abstrak, nanti Bapak Ibu tahu nih. Di shortnya itu paper yang ada berapa days itu kan. Times inverse decision. Jadi pertama kali itu saya sukanya milih yang paling cepat supaya kalau di reject itu ya jelas gitu kan. Daripada nggak jelas gitu kan. Next. Nah kemudian yang paling penting Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga ya mungkin sudah ya, saya cuma mengingatkan saja, menjadi reviewer itu sangat penting sekali di zaman sekarang ini. Pertama, di UNS dapat remunerasi. Dulu, tapi sekarang enggak karena sudah efisiensi. Kedua, Bapak Ibu tahu ilmu yang sedang berkembang saat itu. Ketiga, sekarang dicatat yang namanya Pablons. Punyanya WOS Journal, Web of Science. Web of Science, perusahaan indexing punya produk yang namanya Pablons. Pablon itu yang mengindeks paper yang sudah pernah kita review. Seperti saya misalnya punya 271 review paper yang pernah saya review. Masuk ke Pablons. Pablons itu fungsinya apa? Dulu-dulu nggak ada. Nah sekarang mulai ada nih. Sekarang syarat menjadi guru besar, salah satunya adalah menjadi reviewer jurnal internasional. Nah kemarin ada rekan gitu ya kebetulan. Syaratnya cuma kurang itu. Belum ada reviewer. Gampang Pak. Masuk ke Reviewer Hub. Next. Nah ini Pablons, ini namanya Pablons 270 peer review records. Next. Nah ini Reviewer Hub, mungkin Bapak Ibu, saya hanya mengulang ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Reviewer Hub itu tempatnya jurnal-jurnal Elsevier dan Scopus yang punya yang sebagai reviewer. Di situ ada sertifikat banyak sekali di Elsen dan sebagainya gitu kan. Ada rewardnya apa? Rewardnya kalau di Elsevier cuma sertifikat kok. Nah tapi kemarin rekan itu yang mau jadi GB itu, gampang Pak, masuk Reviewer Hub, daftar, kemudian Bapak daftar untuk menjadi reviewer. Di situ ada di bagian review. Di bagian review itu nanti request as reviewer, meminta sebagai reviewer. Ada ribuan jurnal, Bapak Ibu bisa klik tok. Tapi ya jurnal-jurnal atau jurnal yang terkait dengan Bapak Ibu ya, saya minta. Karena apa? Karena nanti kalau mereview paper jenis lain ya kan nggak bisa juga gitu kan. Jadi ya misalnya saya ya itu Science Engineering Journal, Alexandria, Applied Energy, Applied Thermal Engineering yang terkait dengan energi talk. Saya juga review sini. Ya memang nggak dapat apa-apa kalau dari sininya, cuman dapat sertifikat. Tapi sertifikat itu akhirnya beliau tadi yang mau maju itu satu hari kemudian besoknya, padahal itu kan udah deadline 15 hari untuk bisa dapat sertifikat reviewer. Baru submit hari ini, besoknya udah diminta review, dikirim email. Diminta review untuk jurnal ini mau nggak accept atau reject. Ya udah accept, langsung hari itu juga dia mereview, langsung dikirim, langsung dapat sertifikatnya. Ya alhamdulillah jadi GB juga akhirnya. Kurangnya itu gitu kemarin. Next. Next aja. Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Kalau saya pernah punya pengalaman submit ke jurnal yang bergengsi. Nah kemudian saya tahu reviewernya itu dari orang Indonesia, tapi beliau adalah profesor di Kanada. Saya tahu orangnya, tapi bidang beliau agak sedikit berbeda dengan saya. Bidang saya geothermal, bidang beliau baterai. Tapi mengomentari paper saya itu dengan sangat pedes. Nggak tahu apa karena saya mungkin sama-sama orang Indonesia. Dan ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diminta list reviewer, kalau bisa reviewer yang tidak Bapak Ibu kenal.
Dan memang seharusnya kan seperti itu. Kenapa? Karena bisa bias. Bukannya biasnya menguntungkan malah merugikan. Kenapa? Karena ya mohon maaf saya pribadi ya, ketika mereview teman dari Indonesia, saya nggak mungkin mereview asal-asalan loh. Karena apa? Nanti dipandang, wah ini review asal-asalan, no. Oke, gitu aja. Kan nggak enak juga. Jadi kita kan sama juga kalau sama teman gitu. Akhirnya tak review dengan serius kan. Tujuannya dengan serius apa? Ya tujuannya untuk supaya saya tidak dipandang negatif juga dan supaya papernya juga jadi baik. Tetapi ketika pandangan itu ditumpahkan ke editor, editor malah mereject. Karena menganggapnya paper Bapak Ibu kurang bagus karena reviewernya kritis dan banyak sekali gitu loh. Itu biasnya malah bias negatif kalau memilih reviewer dari teman-teman kita. Karena kan kita nggak tahu siapa reviewernya nantinya. Kita bisa menunjuk, tapi nantinya ketika dilempar ke reviewer nggak tahu. Nah kasus saya emosional waktu itu. Ya mungkin mohon maaf masih muda waktu itu ya. Jadi karena saya ini geothermal bidang saya, beliau bidangnya baterai kok kritiknya sangat tajam sekali. Akhirnya saya kesel kan. Saya balas hampir mirip dengan itu. Reviewer tidak membaca dengan teliti gitu. Tapi nggak caps lock loh, ini caps lock. Jadi reviewer menolak, wajar kesel, tapi jangan balas dengan caps lock. Kalau kamu nulis, kami tidak setuju karena reviewer tidak membaca dengan teliti, selamat, langsung uninstall. Langsung di-reject Bapak Ibu jurnal saya. Langsung di-reject. Karena reviewernya kesel. Jadi jangan sampai lah emosi ya emosi sendiri aja gitu ya, nggak usah dibawa ke reviewernya gitu. Next. Nah ini kalau AI, naik lagi AI, next. Nah Bapak Ibu ya, hati-hati menggunakan AI. Karena Bapak Ibu kalau mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dengan AI, bukan dengan Google Translate, bantuannya, dengan AI, dialamatkan, AI score-nya akan tinggi. Itu ya, pertama itu. Translate, bahasa Indonesia buatan sendiri. Bahasa Indonesia buatan sendiri, ditranslate lewat AI, alamat, potensi AI score-nya tinggi. Kemudian, kalau Bapak Ibu bahasa Indonesianya dari AI, tolong buatkan kalimat atau paragraf tentang geothermal energy. Satu paragraf dapat, ditranslate manual, bukan dengan AI. AI juga. Hati-hati. Jadi itu seperti pedang bermata dua, dapat merugikan. Kalau ditranslate manual, proofreadingnya AI, kena juga. Jadi itu AI hati-hati. Kemudian kalau kena ya, kenapa Pak? Kalau pakai AI emangnya kenapa? Karena ada sekarang ini posisinya di Elsevier terutama itu dituliskan di situ di etikanya jelas tidak menggunakan AI. Atau ada jurnal yang mensyaratkan AI-nya maksimal 20% seperti RS, similarity. Similarity kan RS itu kan minimal ada yang 20%, ada yang 10% ya, jurnal-jurnal yang kritis banget 10% kadang-kadang. AI juga sama. Ada yang 10% dan ada yang 20% sama. Ada yang no AI sama sekali. Nggak boleh ada. Seperti Elsevier itu ada. Jadi kita harus hati-hati dengan AI. Itu seperti pedang bermata dua. Next. Nah kemudian, kalau ini wajar lah kita submit jurnal barengan gitu ya. Nanti soalnya apa kalau jurnal submit barengan? Nanti kalau ke accept semua, Bapak Ibu nggak menanggapi satunya, Bapak Ibu bisa di blacklist. Jadi satu aja ditunggu. Lah ya memang lama gitu kan. Tunggu lama, reject. Aduh, itu kan alamat seperti itu. Tapi ya memang permainannya seperti itu. Next. Ini saya cuma mau menunjukkan, saya punya co-author namanya Chapman. Beliau dulu itu teman saya waktu postdoc di Jepang. Beliau itu orang Australia, jadi dia native English speaker. Jadi kadang-kadang saya contohnya ya nggak semua, hanya paper-paper yang terkait dengan beliau juga. Jadi kontribusinya beliau salah satunya ya tolong dong minta dicekkan bahasa Inggrisnya sama diperbaiki gitu misalnya. Salah satunya memperbaiki bahasa tadi ya. Kalau Bapak itu punya co-author yang native speaker English atau yang bahasa Inggrisnya first English language, kan banyak kan Nigeria, negara-negara Afrika kan banyak sekali itu termasuk kalau Malaysia itu second language kayaknya Inggrisnya ya. Enggak first ya, firstnya masih Melayu kan. Nigeria itu kan first atau banyak negara yang first. Yang native kan cuma 3, Kanada, UK, Australia. Nah udah, kayaknya udah itu Pak. Atau negara-negara yang dulu jajahan Inggris kecil ada. Tapi yang first English negara banyak sekali. Singapura kan juga kalau nggak salah sudah first English ya walaupun Singlish gitu ya. Singapore English.
Oke, next. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tahu ini. Salah satu jurnal yang baru terbit di Indeks Scopus itu biasanya mudah. Kenapa? Ya kayak kosan baru gitu ya, belum banyak penghuninya, langsung dapat kamar gitu loh. Kenapa? Karena jurnalnya baru. Udah ya Pak ya? Oh, 5 menit lagi ya? Mohon maaf 5 menit lagi Bapak Ibu. Nah, kalau baru terindak di Scopus, Scopus mengeluarkan kalau nggak salah 3 kali dalam setahun, Februari, Juli, Oktober atau November. List terbaru jurnal-jurnal yang terindeks dan deindeks, discontinue. Nah, Excel-nya sudah saya berikan yang terbaru tahun 2005, kalau nggak salah ini kapan ya? Mei 2025 berarti bulan lalu, ini yang terbaru ini. Accepted, ini mas yang sheet 2 ini mas, sheet 2. Sheet 2, nah ini jurnal-jurnal baru, termasuk ada jurnal baru itu, Universitas Lampung itu jurnalnya. Tapi ingat jurnal-jurnal yang dari Indonesia pasti susah, nanti kita jelaskan. Kalau jurnal dari Indonesia, Malaysia, Thailand pasti susah, walaupun Q4, Q3. Nah ini Bapak Ibu, yang accepted Mei itu banyak sekali ribuan loh. Bapak Ibu bisa ngincer. Ngincer yang accepted dan Elsevier, coba dicek. Yang accepted baru dan dia dari Elsevier. Biasanya dia sudah Q1 loh langsung, biasanya. Cek di situ apakah ada sesuai dengan bidang Bapak Ibu skopnya. Biasanya ya, saya nggak menjamin juga kan. Biasanya itu cepat dan accept. Kenapa? Ya jurnal baru. Ada kosan baru, kosong kamarnya, ya udah diisi orang cepat gitu. Next. Ini filenya sudah saya upload, tapi Bapak Ibu tak tunjukkan linknya juga. Linknya kalau di Google search itu susah banget Bapak Ibu. Saya juga nyarinya susah di Google. Nah, ini dicatat aja linknya nanti. Elsevier.com product Scopus content. Di situ ada. Setiap 3 bulan dia mengeluarkan produk itu. Cari yang jurnal baru. Dan Elsevier. Kalau nggak Elsevier ya turun dikit. Thomson atau si apa namanya, ya yang penting jangan yang Frontiers gitu ya, karena kan ada blacklist dan seperti itu. Next. Nah kemudian, nah ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu submit jurnal, lah terus tahun depan discontinue, apa enggak nangis gitu kan? Atau kalau di mahasiswa ya biasanya banyak kejadian loh. Hari ini masih Scopus, tahun depan ketika mau lulus dilaporkan sudah discontinue. Ada loh yang seperti itu. Kan rugi Bapak Ibu, aduh kenapa diskontinya. Nah, daripada nanti kecelek, mending dicek aja apa nama caranya keluar melihat jurnal-jurnal. Salah satunya ini. Bapak Ibu lihat di tahun 2017-2018 yang Akta Medika itu. Dari 174 dia naik 2 kali. Kenaikan 100% dalam jurnal edisi. Itu dicurigai sebagai predatory sehingga dicurigai oleh Scopus sebagai indeks. Dia ditendang dari Scopus. Atau Humanities and Social Review ini. 2018, 16, 2019, 700. Kan nggak mungkin. Loh Pak, kenapa sih ada jurnal-jurnal seperti itu? Karena mereka hanya mengincar uang. Salah satunya, mungkin saya salah ya, mungkin salah satunya. Dia mengincar uang. Dia punya APC. Punya APC-nya berapa. Nah, jadi lihat di Scopus saja jurnalnya, dia lonjak-lonjak enggak. Kalau dia tadinya 16, kemudian naik ke 25, naik ke 30 ya wajar lah. Terus kemudian satu lagi belum ada di slide ini. Tapi saya mohon maaf ya, saya saya mohon maaf sekali nih, bukan merendahkan dan sebagainya. Ada salah satu jurnal yang di situ banyak kumpulan penulisnya dari Indonesia. Biasanya juga lama-lama ke reject. Kalau di situ ada satu negara yang memonopoli sebuah jurnal itu, lama-lama ke reject. Jadi, berarti gampang dong gitu kan. Sampai itu semua. Akhirnya melonjak gitu ya, terbitannya di indeks. Ada namanya jurnal namanya depannya juga humanities kok. Saya lupa namanya. Human apa gitu ya, social science juga. Next. Nah, fakta menarik ini terakhir saya kayaknya. Fakta menarik. Tidak semua Q3 dan Q4 itu tidak selalu lebih mudah dari Q1 dan Q2 loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau submit jurnal Q2, Q3, Q4 pun dari Indonesia, itu saya belum pernah terima Bapak Ibu. Belum pernah satupun.
pernah submit ke Undip Bu, jurnal teknologi itu susahnya luar biasa loh. Ada juga di Undip 2 yang renewable energy. Kompetisinya sangat tinggi. Kemarin juga membantu teman di UNJ jurnal apa itu yang social science itu juga ke-reject lagi. Kompetisinya tinggi sekali. Kenapa? Karena orang Indonesia menganggap bahwa jurnal dari Indonesia mudah kok, kita kan dari Indonesia. Bahasa Inggrisnya nggak strict kok. Akhirnya nyerbu ke itu semua kan. Jadi pikirannya orang sama gitu. Misalnya orang mau daftar kuliah, jurusan ini gampang loh masuknya loh. Orang merebut jurusan itu semua, akhirnya malah jurusannya jadi semakin susah. Jadi orang berpikir yang sama itu. Bukan hanya Indonesia. Indonesia, Thailand, Malaysia, jurnal-jurnal susah. Jurnal-jurnal Malaysia yang pertanika itu luar biasa susahnya. Yang Thailand itu susah sekali. Justru ingat yang muda-muda itu jurnal yang Kroasia, negara-negara yang kecil-kecil. Apakah ini terkait dengan jumlah populasi negara Pak? Ya, itu juga terkait. Karena populasinya di situ besar, populasi research-nya besar, populasi yang berkepentingan untuk publish besar, di situ negara itu akan makin susah. Tapi negara-negara yang seperti Kroasia, saya itu kalau punya paper jelek itu, paper saya jelek banget. Mau tak tulis ulang udah males gitu kan. Ya udahlah, masukkan ke Kroasia aja ke 4 lah, lumayan gitu aja. Jadi seperti itu. Oke, next kayaknya udah terakhir ini ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung gitu ya, karena saya nggak ada maksud itu atau ada kata-kata saya yang salah karena ini hanya pendapat pribadi saya. Kalau salah kan hal yang biasa, seperti jurnal ya Bapak Ibu ya. Kalau di reject jurnal itu biasa kok. Yang luar biasa kalau ke accept gitu aja. Jadi kalau ke reject ya wis biasa gitu. Jadi nggak usah nggak usah stres itu biasa. Submit ke tempat lain, perbaiki, review komentarnya apa, perbaiki, submit lain udah. Mau submit orang bayar kok. Nah, kan gitu. Nah, betul Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke sesi diskusi. Saya berikan kesempatan untuk para hadirin, Bapak Ibu dan para mahasiswa yang sudah datang secara offline. Silakan. Mohon maaf Pak Agung, izin bertanya. Mungkin ada sedikit perbedaan sudut pandang saja dengan Bapak tadi karena hanya informasi yang kami terima gitu. Yang pertama tentang tadi Bapak sampaikan hindari submission ganda begitu ya. Tapi beberapa juga pernah menyampaikan submission ganda tidak apa-apa gitu. Yang jelas nanti yang ditindaklanjuti hanya satu saja gitu. Artinya seperti tadi juga yang Bapak sampaikan itu kita akan yang cepat nanti ada respon itu yang mana begitu. Nah, yang lain dibiarkan enggak apa-apa, yang jelas jangan sampai ada ditindaklanjuti ganda gitu. Jadi artinya pendapat yang submission ganda itu tanda petik diperbolehkan, tapi tadi kan Bapak juga menyampaikan barangkali nanti di blacklist gitu. Nah, tapi juga pendapat lain itu mengatakan kalau tidak mungkin ini akan di blacklist. Nah, kita itu siapa sih? Apa kita itu orang terkenal? Kecuali kita orang terkenal mungkin kemudian di blacklist ya. Mungkin kita itu tidak siapa-siapa, nggak bakal dititeni oleh sementara jurnal itu juga banyak sekali gitu. Nah, itu hanya pendapat juga. Mohon nanti mungkin yang lebih bijak nanti yang mana begitu untuk kita menyikapi yang kedua. Kemudian yang kedua, tadi juga Bapak sampaikan juga ini yang sedang tren bagi kita semuanya itu tentang reviewer gitu. Untuk kita jadi reviewer itu kadang-kadang memang tidak semuanya kita kemudian, kalau nggak jadi syarat mungkin tidak, syarat guru besar tadi itu mungkin kita juga tidak minat betul jadi reviewer karena kadang-kadang ya menyita waktu, kemudian, tapi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi reviewer gitu.
Artinya komentar-komentar yang perlu kita sampaikan, sepertinya tadi ada slide-nya tapi mungkin belum sempat dijelaskan gitu, karena waktu terbatas. Tapi yang ingin saya pertanyakan, kadang-kadang kita tidak pede dengan komentar yang akan nanti kita sampaikan gitu. Karena kalau seperti saya mungkin karena bahasa Inggrisnya sudah jelas tidak berkualifikasi gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita akan memahami naskah secara full itu kita masih agak lama, sehingga waktu untuk menyerap paper walaupun itu sebidang kadang-kadang perlu waktu. Kemudian nanti memberikan penjelasan juga di awal-awal itu masih juga perlu waktu lagi, sehingga karena waktu yang banyak untuk satu paper yang kadang-kadang kita tidak kurang semangat di awalnya. Ngaten itu Pak. Matur nuwun, mohon maaf. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak, perbedaan pendapat biasa nggih. Jadi saya kira ya boleh berpendapat seperti itu. Ya kita siapa sih mau blacklist gitu ya. Ya enggak apa-apa, Pak. Saya juga mungkin saya juga kurang pas juga mungkin. Jadi dua itu hal yang wajar gitu nggih. Bapak Ibu silakan mana yang milih. Kemudian kedua yang terkait dengan reviewer. Menjadi reviewer itu kan sekarang sangat mudah sekali, ada reviewer hub itu kan, Bapak Ibu tinggal daftar, besoknya insya Allah dapat kiriman email dari Scopus, dari Elsevier Scopus untuk review biasanya. Nah, kalau untuk mengatasi ketidakpercayaan diri kita, jangan lupa sekarang itu kan ada yang namanya chat GPT. Bapak Ibu saya ingin sharing ya, jadi saya itu kan backgroundnya itu kan PTM, Pendidikan Teknik Mesin dari UNES. Jadi ilmu-ilmu mesin yang pure, misalnya memahami Navier-Stokes equation persamaan gitu ya. S2 di UGM, S1 nggak dapat, S2 nggak mau mudeng gitu, S3 ya dong-dongan gitu. Saya nggak bisa memahami apa sih persamaan Navier-Stokes. Nah, saya baru clear gitu ya. Itu saya baru keluar dari mimpi buruk yang saya nggak tahu bagaimana saya nggak tahu dasarnya nggak terlalu detail akan mengajarkan ke mahasiswa gitu. Kemudian saya tanya ke ChatGPT, tolong jelaskan apa itu persamaan Navier-Stokes. Saya nggak paham juga Bapak Ibu. Tolong jelaskan untuk anak SD. Baru saya paham. ChatGPT ngomong gini, anak SD nggak akan bisa memahami persamaan Navier-Stokes, tapi saya akan coba menjelaskan Anda sedetail mungkin. Nah, lalu apa hubungannya dengan mereview? Bapak Ibu, enaknya review itu kita memahami ilmu-ilmu yang baru muncul. Terus kalau tidak tahu memahami bahasa Inggris sekarang, ya itu bantuan ChatGPT itu biasanya saya ngajarkan ke mahasiswa itu, sekarang kan mahasiswa S1 saya kasih paper-paper yang bahasa Inggris itu, yang paper-paper yang bagus-bagus ini dipelajari. Loh, pelajarinya gimana? Gini caranya. Kamu baca, paham nggak? Nggak bisa Pak, bahasa Inggrisnya saya juga nggak bisa itu. Copy paste ke ChatGPT, tanyakan, jelaskan apa maksud dari abstrak ini. Bisa? Enggak Pak. Tulis, jelaskan untuk anak SD. Bisa? Paham Pak. Itu Pak, kalau saya tipsnya Pak. Apakah saya juga pakai seperti itu untuk persamaan Navier-Stokes, persamaan Euler, persamaan kontinuitas yang 3 dimensi, yang integral diferensial. Saya baru sangat paham setelah ajar ChatGPT. Bahkan ChatGPT bisa menganalogikan ini loh, misalnya persamaan kontinuitas 3 dimensi itu seperti ikan itu sedang berenang ke arah ke utara, barat, dan ke arah atas. Kalau Anda 1 dimensi, itu cuma ke arah depan toh. Kalau Anda 3 dimensi, berarti ketika ke arah depan, Anda naik guys. Seperti itunya. Akhirnya kita jadi pemahaman kita jadi tahu. Jadi mungkin itu Pak tipsnya Pak. Mudah-mudahan membantu gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya tadi Pak Agung. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan mumpung ada pakar di sini ya terkait dengan publikasi ilmiah. Mungkin bisa ditanyakan. Mungkin sambil nunggu yang tadi juga meneruskan. Okay. Kebetulan 2 hari yang lalu, baru 2 hari lalu. Ini anak saya itu kan biar suka programming. Kemudian ada aplikasi namanya Humanize Text ya. Teks untuk dari AI score yang tinggi untuk bisa diubah ke biar enggak kedeteksi AI. Ada juga seperti itu, tapi tulisannya enggak jadi semrawut juga, enggak bisa terbaca. Nah, kemudian ini loh, kamu cara bikin aplikasi seperti ini. Saya bikinkan aplikasi front end-nya Bapak Ibu. Mungkin bisa dicek di GitHub saya itu.
Saya dulunya suka programming, tapi selalu mentok karena apa? Ketika ada masalah error, ketika di coding, itu nggak pernah ada solusinya. Hanya setelah ada ChatGPT ini, 1 jam saya membuatkan website front end untuk Humanist Text untuk anak saya itu. Saya namai Rehan Humanist application gitu ya. Ya buat lucu-lucuan aja. Itu 1 jam 2 jam jadi website front end-nya Bapak Ibu. Nah nanti tinggal dihubungkan dengan ChatGPT AI-nya, ChatGPT API-nya gitu kan. Itu sangat mudah sekali dengan adanya si ChatGPT ini. Bahkan coding yang kita nggak kenal pun kita jadi bisa gitu kan. Mungkin itu Pak, tambahannya. Baik, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari yang datang secara offline? Saya berikan kesempatan lagi. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin bertanya Pak Nugroho Agung. Perkenalkan nama saya Guntur Nusahyanto. Ya, saya dari UMS. Ya, terkait dengan strategi dalam memilih jurnal ya. Tadi disebutkan ada salah satunya adalah proses cepat dan mahal. Nah, sedangkan di sini mahal ini relatif ya. Ya, jadi karena banyak sekali juga yang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang memang dia bagus dan tidak discontinue dan bukan termasuk jurnal predator juga mahal gitu kan. Nah, ini perlu dijelaskan lebih eksplisit dan mungkin contoh-contohnya jurnal yang seperti apa gitu kalau menurut panjenengan. Karena ada juga yang mengatakan kalau bayarnya di bawah 10 juta itu biasanya termasuk jurnal yang tidak predator gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan memulai dari menerbitkan di jurnal Q3 atau Q4. Nah, sedangkan tadi Bapak menyarankan malah Q1 lebih mudah di situ ya. Apakah yang dimaksud di sini menerbitkan dari Q3 dan Q2 ini di luar dari Indonesia tadi ya, termasuk Indonesia, Thailand dan sebagainya. Karena mungkin ya memang benar karena banyak sekali ketika ada teman-teman juga yang menerbitkan di Malaysia itu juga sulitnya luar biasa gitu. Apalagi di Indonesia gitu, seperti itu. Bahkan bukan Q1, Q3, Q2, Sinta 2 aja sulitnya Masya Allah gitu ya. Ini mungkin ada strategi khusus yang mungkin bisa dijelaskan bagaimana bisa menerbitkan di ya termasuk itu tadi yang dari luar Indonesia ya. Boleh tambah lagi satu? Cukup. Nah, tadi ini menambahkan sedikit Pak Nugroho nggih. Katanya Scopus itu tidak membolehkan menggunakan AI. Nah, di sini saya ada link yang mana di situ malah ada pengecualian ya terkait dengan penggunaan AI, yaitu pertama di sini yaitu penggunaan AI yang bagian dari desain penelitian atau metode penelitian, seperti kita menginterpretasi dari hasil penelitian itu sendiri itu dibolehkan ya untuk berbantuan AI itu untuk menghasilkan atau menginterpretasikan data penelitian yang mendasarinya. Nah, misalkan bidang pencitraan biomedis dan sebagainya itu ada yang seperti itu. Dan kemudian ada nggak kalau jurnal-jurnal yang memang sudah menerapkan AI ini, maksudnya tidak membolehkan gitu ya, istilahnya seperti itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, susah Mas. Saya coba jawab. Pertama yang terakhir aja dulu, saya masih ingat. Jadi yang mulai dari yang terakhir, jadi bukan jurnal Scopus yang pakai AI ya, yang Elsevier. Kalau yang Scopus itu masih banyak yang tidak mensyaratkan AI. Tapi gini loh, persoalannya AI itu masih abu-abu semua. Masih abu-abu semua. Bahkan gini, saya pernah nulis artikel itu nggak pernah pakai AI, kemudian diedit oleh teman saya yang first English speaker.
cek Turnitin, langsung kedeteksi bahwa Anda kedeteksi 25% AI. Padahal nggak pakai AI sekali. Nah itulah abu-abunya. Ada AI, kemudian ada AI source checker gitu kan, seperti Turnitin gitu kan, Turnitin RS dan Turnitin AI. Jadi ini masih abu-abu semua. Yang dikatakan AI juga nggak pakai AI. Terus kalau tidak pakai AI dideteksi, ternyata dia juga pakai AI. Karena semua teknologi itu kan masih tarafnya berkembang. Jadi kita semua masih abu-abu semua. Jadi di Elsevier pun tidak ada mensyaratkan cek AI score-nya, Mas. Jadi biasanya kan ada kalau skripsi itu mahasiswa itu cek dikirimkan PDF link RS-nya, similarity-nya. Itu nggak ada jurnal yang sampai saat ini mensyaratkan AI score. Tapi banyak kolega-kolega saya yang email saya, Pak, jurnal saya itu di review oleh jurnal Scopus X dan disatakan skor EA saya seperti ini. Saya tanya, kamu pakai AI enggak? Ya saya pakai AI. Terus gimana solusinya? Ya harus karena jurnalnya itu sudah mengadopsi AI, artinya kita kan harus mengikuti jurnal itu. Apapun yang jurnal mau kan, ya kita turuti lah, kita mau submit ke situ. Nah, Bapak pakai AI enggak? Saya pakai AI apa? Berapa persen? 30%, ya gampang. Pakai humanized text, tapi nanti diedit lagi secara apa namanya manual. Bapak saya nggak bisa bahasa Inggris, ya itu kan proofreading banyak gitu kan. Saya minta seperti itu. Akhirnya di humanized text dulu. Karena apa? Karena humanized aplikasi yang online itu juga hasilnya nggak kebaca juga. Memang akhirnya lolos AI, tapi nggak bisa kebaca, readability-nya itu rendah. Salahnya apa? Di proofreading manual. Ya kalau punya teman yang dari bahasa Inggris pakai punya teman, kalau punya rekan dari kolega di luar negeri pakai kolega, kalau punya uang ya sedikit, bayar sedikit proofreading, jadi seperti itu Pak. Tapi itu hanya sedikit jurnal Scopus Pak. Kalau Elsevier itu pemahaman saya tidak juga, cuman Elsevier gini. Karena kan saya aktif sebagai reviewer di Elsevier, dia selalu bilang tidak boleh menggunakan review dengan menggunakan AI. Jadi nggak boleh memasukkan teks yang Bapak review, copy paste, masukkan ke ChatGPT, tolong review paper ini. Oh, kan dijawab oleh ChatGPT. Nah itu jangan memasukkan ke ChatGPT. Karena kalau elemen itu sudah konten sudah dimasukkan, nantinya ke detect AI gitu loh. Tapi itu baru sebatas reviewer Pak. Kalau sepemahaman saya, kalau persyaratan jurnal belum ada. Tapi ada beberapa jurnal, 1, 2, 3, sampai 10 lah. Ada teman saya di email, dia ke detect AI, jurnal X, bukan Elsevier sih Pak, jurnal Scopus tapi. Jadi Elsevier sendiri belum wajib, dan jurnal Scopus hanya sebagian kecil yang mewajibkan AI. Kenapa? Karena AI masih abu-abu semua. Nggak jelas semua gitu. Yang untung siapa? Ya yang untung Turnitin, punya Turnitin checker bayar. Yang untung apa? Yang untung ChatGPT, kita harus bayar langganan gitu kan. Ya walaupun ada yang gratis gitu. Jadi itu yang mungkin yang pertama Pak. Yang terakhir ya. Pertanyaan pertama apa ya Mbak? Saya lupa Pak. Yang pertama itu. Oh, yang biaya mahal cepat. Oh gini, iya kalau saya gini Pak, kalau saya kan ya alhamdulillah kalau di UNS itu kan dana penelitian kan banyak Pak. Insya Allah saya nggak tahu di UMS ya. Kalau di UNS itu kan dana penelitian banyak, dosen kan biasanya setahun dapat 100, 200 itu kan biasa gitu kan Pak. Jadi kalau saya sendiri saya biasanya ngincer ya saya tetap ngincer yang gratis-gratis dulu Pak. Eman-eman toh uang 30 juta buat jurnal mending buat beli alat gitu kan. Tapi kalaupun tidak diterima kan akhirnya saya juga ke berbayar juga gitu kan. Seperti kemarin Mas Asmi ini kan PS2 PGV dia terbit di Q1 ya Mas ya? Yang Q1, iya. Oh itu Q3, berapa bayarnya? Ya, yang bayar? Jenengan? Oh Pak Cucuk, yang bayar dosennya Pak, dosen pembimbingnya. Kebetulan Pak Cucuk dapat dana penelitian ya, seperti itu Pak. Tapi saya ngincer yang gratis dulu, baru ketika saya ada dana penelitian, bayar pun nggak masalah gitu. Toh ada yang bayari dari dana penelitian UNS atau dikti lah atau dikti. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi apa ya Pak? Oh pilih jurnal yang mana? Yang Q1, Q3, Q4 atau Q1, Q2? Jadi gini Pak, kalau saya pribadi, saya lihat paper saya dulu Pak. Paper saya kelihatannya
bagus dan jeleknya kan biasanya Bapak Ibu sendiri yang tahu papernya. Paper saya kalau dibandingkan paper lain itu gimana ya di bidang ini gitu kan. Apakah variabelnya lebih banyak atau sampelnya dalam penelitian saya misalnya kalau sampel-sampel di penelitian luar negeri itu Pak, kalau saya ya pendapat saya itu di Jepang itu kan gini. Waktu di Kyushu itu ketika kita mau judulnya itu pendapat masyarakat terkait Fukushima Daiichi kemudian kebetulan bukan itu pembangkit listrik nuklir, pendapat masyarakat tentang pemadaman pembangkit listrik nuklir di Jepang itu kebetulan rekan saya dan profesor saya dulu di Jepang itu dia itu beli Pak kalau sampel Pak, enggak sampling sendiri, di Jepang itu ada perusahaan sampling. Ada perusahaan sampling, saya perlu sampling 400 sampling, samplingnya dari ibu rumah tangga, dari ini, beli mahal itu. Ratusan juta, tapi kan ya ada dana juga. Dan samplingnya biasanya sedikit, 100, 200, kenapa? Ya karena mahal. Nah kalau di Indonesia Pak, 1000 orang pun gampang Pak, kalau saya loh di sini. Misalnya pendapat student itu ngirimin mahasiswa saya itu kalau biasanya ke teknik gitu, ya udah Pak langsung ditunggu sampling itu dapat 100 sehari gitu. Nah, kalau online juga lebih mudah lagi gitu kan. Nah itu kalau online ada mahasiswa saya yang pakai Instagram, kalau yang mau review dikasih uang gitu loh Pak. Saya bilang nanti uangnya dari saya, aku bilang. Misalnya satu orang review, biar gak bias gitu kan, satu orang review dikasih berapa ribu gitu. Nanti totalnya nanti tak bayar saya bilang gitu. Juga ada. Jadi seperti itu. Nah, saya menilai paper saya ini variabelnya banyak, variabelnya sampai 500, sementara paper lain cuma 100-200, wah ya was aku wani di segi 1, kedua gitu Pak. Tapi kalau lihat paper saya jelek, ya saya mengakui bahwa ada paper saya yang jelek gitu Pak. Kalau Q1 kayaknya nggak bisa, udahlah atau tak coba dulu Q1 di reject ya udahlah Q3, Q4 tapi yang bukan dari Indonesia juga ya Pak. Kenapa? Saya jujur aja belum pernah di accept yang di Indonesia Pak. Belum ada paper saya yang di accept di jurnal-jurnal yang apakah pernah submit? Pernah Pak. Tapi karena apa? Kompetisinya tinggi sekali. Tapi kalau di Kroasia, di Hungaria itu ada yang terbit di situ juga Q4 sih enggak. Ya saya melihat wah enggak terlalu bagus, ya udah ke situ aja. Mungkin itu Pak, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bapak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga tadi jawabannya yang luar biasa, sangat informatif. Mungkin dari peserta yang bergabung melalui daring, adakah pertanyaan? Panitia, mungkin adakah yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom chat? Atau yang raise hand mungkin? Baik, tidak ada ya? Belum ada, oke. Mungkin teman-teman yang bergabung melalui Zoom nanti bisa menuliskan pertanyaannya secara langsung ya ketika nanti di sesi kedua yang kemudian nanti akan kita bacakan di sesi diskusi. Ataupun juga menggunakan fitur raise hand nanti ketika sesi tanya jawab sudah dimulai di sesi yang kedua. Baik, karena waktunya yang sangat terbatas, mungkin cukup sekian untuk sesi diskusi pada sesi pertama pada workshop kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Agung yang telah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu serta pengalaman yang luar biasa. Tadi sudah banyak